Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahilladzi tasaffa bil kamalat. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin alladzi qayyida bil mu'jizat wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasulun nabiyil karim wa nahnu ala zalika minasy syahidin wasyakirin. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Ayyuhal hadirun, faya ibadallah, usi wa nafsi wa iyyakum bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Kama qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wattabi sunnata nabiyikum nabiyuna wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam la'allakum turhamun la'allakum tuflihun. Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasa bahagia yang begitu besar dan luar biasa ketika kita mampu melangkahkan kaki kita dan berkumpul di masjid ini untuk bermunajat kepada Allah, melaksanakan perintah Allah dan menyerahkan kehidupan kepada Allah. Dan ini adalah sungguh nikmat yang sangat luar biasa yang patut kita mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam semoga selamanya tercurah limpah kepada panutan agung junjungan alam, Habibana wa nabiyana wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Khatib berwasiat khususnya untuk khatib sendiri dan umumnya untuk segenap jamaah yang hadir pada kesempatan ini. Marilah kita sempurnakan, kita tingkatkan, kita perbaiki kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan melaksanakan seluruh apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah, dengan harapan cinta kasih, keridhaan Allah, ampunan Allah, anugerah Allah selalu menyertai kita semuanya, sehingga kita tergolong orang yang bahagia di dunia, bahagia di akhirat. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di hari ini, di hari yang begitu mulia, yaitu hari Jumat yang dikatakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Sayyidul Ayyam. Bertepatan pula di hari ini adalah hari Asyura, yaitu tanggal 10 Muharram. Kita semuanya tinggal duduk bersama di tempat yang begitu dimuliakan oleh Allah, Baitullah, rumahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala,
Di sini kita semuanya akan sama-sama untuk melaksanakan sholat Jumat, untuk mengungkapkan seluruh perasaan rindu kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk mengungkapkan perasaan kita ketika kita sebagai hamba Allah belum bisa menjadi hamba yang sebaik-baiknya hamba. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika junjungan alam Nabiuna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam di detik-detik terakhir akan meninggalkan dunia dan akan meninggalkan alam semesta, di hembusan nafas terakhirnya yang didengarkan oleh seorang sahabat yang namanya adalah Sayyidina Ali karamallahu wajhah, di nafas itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengutarakan sebuah wasiat, usikum bisholat wa ma malakat aymanukum. Aku wasiatkan kepada kalian untuk melaksanakan sholat, dan aku wasiatkan pula kepada kalian terhadap apa dan segala sesuatu yang kalian miliki, jagalah dengan sebaik-baiknya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, as-sholatu imaduddin. Sholat itu adalah tiangnya agama. Faman aqamaha faqad aqama din, wa man hadamaha faqad hadama din. Sholat adalah tiangnya agama. Barang siapa yang memperkokoh sholatnya, maka niscaya akan kokoh agamanya. Tapi barang siapa yang melalaikan sholatnya, merubuhkan sholatnya, maka niscaya akan rubuh seluruh agamanya. Al-farqu bainal muslim wal kafir as-sholat. Sungguh perbedaan antara orang mukmin dengan orang kafir hanya bedanya yaitu satu, pada melaksanakan sholat. Inna sholata tanha anil fahsai wal munkar. Sesungguhnya sholat ini mencegah perbuatan keji dan munkar. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika kita semuanya sudah memperbaiki sholatnya lebih khusyuk lagi, sholatnya lebih diperbaiki lagi dengan memperhatikan syarat dan rukunnya, maka akan mulailah dampak-dampak dan ciri-ciri daripada orang yang sholat yang sangat luar biasa yang dikumpulkan oleh para alim ulama dalam kata sholat, yaitu yang pertama huruf shod, yang kedua huruf lam, yang ketiganya huruf alif, dan yang keempatnya ada huruf ta. Apa itu makna daripada shod? Shod diartikan oleh para alim ulama adalah sidqul qauli. Apa itu sidqul qauli? Yaitu selalu benar dalam ucapannya. Salah satu orang-orang yang suka melaksanakan sholat dengan khusyuk dan baik dan dengan karena Allah, maka yang tanda pertamanya adalah sidqul qauli, ucapannya selalu benar, ucapannya selalu jujur, ucapannya tidak ditambah-tambah, ucapannya tidak dikurang-kurang, tidak ada perkataan dusta, bahkan tidak membukakan aib sesama, tidak ada kata-kata fitnah, dan tidak ada kata-kata namimah untuk mengadu domba di antara semuanya. Karena orang yang sholat pasti akan menjaga lisannya. Salamatul insan fi hifdzil lisan. Orang yang selamat adalah dia yang mampu menjaga lisannya. Ketika seseorang menyakiti sahabatnya, temannya dengan benda atau dengan senjata, ada kemungkinan untuk bisa lari dan selamat daripada senjata tersebut. Tapi kalau seandainya seseorang menyakiti sahabatnya dengan kata-katanya yang tidak baik, dengan kata-katanya yang tidak benar, maka niscaya ucapan itu pasti dan yakin akan menyakitinya. Amanat yang pertama, orang yang sholat selalu menjaga perkataannya dengan kata-kata sidqul qauli, yaitu ucapan yang benar, ucapan yang jujur.
Kemudian dilanjutkan pada huruf yang kedua. Apa itu huruf yang kedua? Dalam kata sholat yang kedua adalah lam. Apa itu makna lam? Lam adalah layyinul qalbi, selalu lembut hatinya. Baginda alam Nabiuna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengutarakan dalam sebuah hadis, ala inna fil jasadi mudghah idza saluhat saluhal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu ala wa hiya qalbu. Ingatlah, di dalam jiwa manusia, di dalam badan manusia ada segumpal darah. Kalau seandainya segumpal darah tersebut bagus, maka niscaya akan bagus seluruh jiwa dan raganya. Tapi kalau seandainya apabila segumpal darah tersebut rusak, maka niscaya akan rusak seluruh jiwa dan raganya. Berikut dengan perbuatan-perbuatannya, ala wahiyya qalbu, ingat itu adalah hati. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka orang yang sholat akan lemah hatinya. Di hatinya tidak ada perasaan suudzon terhadap saudaranya. Apa itu suudzon? Yaitu selalu berburuk sangka. Tapi hati ini selalu dipenuhi dengan rasa husnudzon. Apa itu husnudzon? Yaitu selalu berprasangka baik terhadap siapapun. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, perlu diketahui ketika seseorang sudah husnudzon, maka dia akan mendapatkan pahala dan kebaikan meskipun perasaan tersebut tidak sesuai dengan kenyataan. Tapi sebaliknya, ketika seseorang sudah berhusnudzon, sudah berjelek sangka, maka niscaya akan dia mendapatkan kejelekan pula, walaupun ternyata prasangka itu sesuai dengan kenyataan. Hati kita jauhkan daripada rasa iri, rasa dengki, rasa hasud. Semoga kita semuanya bisa belajar untuk memenuhi hati kita dengan rasa syukur, dengan rasa sabar, dengan tawakal menyerahkan kehidupan ini kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kita lanjutkan pada huruf yang ketiga dalam kata sholat adalah ada kata alif. Apa itu alif? Alif kepanjangan daripada ulfah. Ulfah itu adalah saling mencintai, saling menjaga, saling menghormati di antara sesama kita. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, kita diciptakan oleh Allah, bukan makhluk yang sempurna. Sengaja oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kita tidak disempurnakan, dipenuhi dengan kekurangan. Kenapa seperti itu? Karena Allah punya tujuan, yaitu kita hadir dan berkumpul bersama untuk saling menyempurnakan. Maka tidak ada yang sempurna di dunia ini kecuali mereka-mereka yang selalu menghargai sesamanya, menolong sesamanya, saling bantu-membantu di dalam agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang terakhir dalam kata sholat, yaitu ujungnya adalah ta, dipanjangkan oleh alim ulama, yaitu tarkul ma'asi, senantiasa meninggalkan perbuatan maksiat. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bagaimana dengan kita? Kita dipenuhi dengan banyak maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita pernah meninggalkan kewajiban, kita pernah meninggalkan sholat, kita pernah zalim kepada sesama, kita pernah melakukan hal-hal yang tidak baik. Maka di sini mumpung kesempatan masih ada, waktu pun masih ada, maka Allah berikan waktu dengan seluas-luasnya untuk sama-sama belajar memperbaiki diri sedikit demi sedikit. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ayyuhal hadirun, ittaqullah haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kama qala Allah ta'ala fi kitabihil karim,
يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد آمين يا الله يا رب العالمين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم حون علينا بسكارة الموت ونجاة من النار والعفو عند الحساب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر بارك الله لي ولكم الصلاة جميعا